Tes. Udah banyak orang ya. Udah ada Mbak Gista, Mas Aldi, Mbak Nurul. Tinggal Mas Tegar. Mas Tegar ini nggak masuk ya memang ya? Oh ya, tadi saya lupa presensi. Maaf ya. Coba saya presensi tadi ya. Lupa, sorry teman-teman. Kak Tegar izin, Pak. Oh izin ya. Oke, siap. Gue tadi Mas Aldi ada ya? Ada. Mas Aldi ada, Mbak Nurul ada. Mas Tegar izin ya. Iya. Mas Wendy ada, Mbak Gista ada. Mas Tegar izin. Oke. Siap. Hari ini tanggal 31. Oke, teman-teman, kemarin nih nunggu Mas siapa? Maaf ya, ada backsoundnya ya. Ada anak saya lagi bernyanyi ini. Oke, kita mulai saja ya. Udah 19.24. Ini materi simpel saja. Meneruskan materi yang kemarin ya, sebelumnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi Mbak Nurul, Mas Aldi, Mbak Gista. Kita lanjutlah di mata kuliah teori grafika. Oke. Kalau kita kemarin berbicara soal apa itu namanya? Kita berbicara soal klasifikasi dari grafika itu sendiri. Kalau hari ini kita berbicara soal perangkat lunak dan perangkat keras dari grafika itu sendiri, gitu ya. Jadi hampir sama mungkin kalau sama multimedia yang sempat saya share kemarin, cuman bedanya lebih ke tidak ada, hanya kalau teori grafika lebih ke visualnya saja, bukan termasuk ke audio gitu ya. Bentar saya share dulu. Oh ya teman-teman, mulai minggu depan udah ada ini ya, udah ada perubahan jadwal ya Pak? Jadwal ya. Jadi karena memang bulan Ramadan, jadi kita kuliahnya itu yang sebelumnya mungkin saat per SKS itu 40 menit jadi 25 menit ya. Jadi per 3 SKS paling nanti kita cuman ketemu kurang lebih 75 menit. Jadi nah di jadwal yang semula jam 5 sampai jam 7 selesainya, kalau sekarang mulai minggu depan ya insya Allah ya teman-teman ya. Mungkin nanti ketemunya mulai jam 5 sampai jam 6:15, jam 18:15. Kemudian nanti mulai lagi jam berapa saya lupa, jam 20 kalau nggak salah. Jam berapa ya? 20.15. Ya 20:15 ya, sampai nanti jam 21.30. Bener? Iya 21.30 ya, bener ya. Jadi Iya. agak lumayan lama ya. Jadi setelah taraweh gitu ya. Masih aman lah ya teman-teman ya. Jadi kita masih bisa berbuka, juga masih bisa ikut taraweh seperti itu. Oh iya, sebelumnya kalau teman-teman sendiri kalau selama seminggu tuh kuliah ada berapa kali ya? 4, Pak. 4 hari. Iya. Oh 4 hari, dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Oke, jadi tiap hari itu ya, Senin sampai Kamis, dan mulai jam 5 sampai jam 9 Pak. 9. Oke, berarti aman ya. Sudah agak ringan, cuman paling nanti UTS kalau di jadwal sih UTS itu pas bulan puasa juga ya, kalau nggak salah pertengahan apa ya kita UTS ya, kalau nggak salah sih ya, atau emang bener gitu ya.
Oke, langsung saja ke materinya. Jadi kita masih lanjut materi kemarin. Kalau kemarin kita bicara soal klasifikasi dari grafika itu sendiri, kalau sekarang kita berbicara soal perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, gitu ya. Oke, nah sebagai bidang ilmu yang tidak hanya teoritis, jadi sebenarnya teori grafika itu nggak cuma teori ya, gitu ya, namun juga memiliki tingkat implementasi yang tinggi. Nah, grafika komputer sendiri juga pasti membutuhkan perangkat keras atau perangkat lunak serta sumber daya manusia, jadi yang mengolah ya, gitu ya. Kemudian atau ya manusianya lah ya, manusianya yang dia mengolah tersebut gitu ya. Yang pasti bahkan di semua aspek itu ada perangkat keras hingga perangkat lunaknya dalam kalau berkaitan dengan ilmu komputer seperti itu ya. Bahkan di grafika sendiri juga ada. Nah, kalau di grafika sendiri kebutuhan minimal untuk perangkat keras paling enggak itu ada komputer, ada mouse sebagai alat inputnya gitu ya. Jadi kita menginput. Nah, untuk outputnya itu bisa menggunakan display monitor, printer, plotter, digitizer, webcam. Kalau scanner juga termasuk alat input karena kita memasukkan gambar ke dalam komputer. Kalau outputnya yaitu tadi ada display monitor, printer, plotter, digitizer, sama webcam seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau perangkat lunak sendiri yang diperlukan memang tidak semua ya dalam mengembangkan aplikasi grafika komputer sendiri. Paling enggak yang harus utama ada adalah sistem operasinya gitu ya, entah itu Windows ataupun Mac OS seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi penggambaran ya, atau editing gambar, misalnya ada CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan lain-lain yang memang dia berkaitan dengan grafik seperti itu ya. Ada banyak gitu ya. Terus kemudian untuk perangkat lunak pembelajaran grafika dan animasi biasanya digunakan adalah kalau nggak Cabri, 3D Studio Max, Maya, ataupun After Effects. Biasanya digunakan untuk pembuatan animasi hingga modeling modeling 3D seperti itu ya. Ada backsoundnya kedengeran nggak ya? Ada suara anak saya nih. Gak apa-apa ya? Oke? Aman ya. Terus lanjut lagi, kemudian perangkat lunak visualisasinya itu ada MATLAB dan Maple, biasanya digunakan untuk pemrogramannya, untuk bahasa pemrogramannya seperti itu. Kemudian untuk ada juga perangkat lunak untuk virtual reality, itu ada namanya Unity gitu ya. Terus dan sebagainya digunakan untuk pemodelan 3D, tapi bisa ditampilkan secara virtual reality gitu ya, atau semacam ada juga augmented reality kemarin sempat saya jelaskan seperti itu. Kemudian perangkat lunak pemrograman yang lainnya ada Visual Studio. Nah, ini biasanya digunakan untuk programmer ya. Kalau kalian mungkin nggak perlu karena mungkin kalian cuma nanti lebih ke visualnya saja gitu ya. Nah, tadi ada perangkat keras, perangkat lunak, terus ada teknologi output, semacam perangkat keras ya. Kemarin sempat kita bahas soal display ya, teman. Ini kita bahas lebih detailnya lagi. Nah, penggunaan alat utama untuk menampilkan output pada sistem grafika adalah monitor. Yang pasti adalah monitor. Operasi pada sebagian besar video monitor berdasarkan, kemarin sudah tak jelaskan, katode ray tube, raster scan display, random scan display, hingga flat panel display. Nanti saya dijelaskan lebih jelas lagi seperti itu ya. Nah, yang pertama ada raster scan display. Pada jenis ini pancaran elektron ya, jadi emang display itu ada elektron, semacam elektron gitu ya. Elektron bergerak ke seluruh layar baris per baris dari atas ke bawah. Ya, jadi full scan display-nya seperti ini. Nah, definisi gambar disimpan dalam memori yang disebut refresh buffer atau frame buffer. Nah, ini yang biasanya mengacu pada kemampuan monitor untuk bisa membaca itu. Biasanya kalau lebih banyak, dia lebih kelihatan halus atau lebih kelihatan smooth. Nah,
Refreshing pada raster scan display mempunyai nilai mulai dari 60 sampai 80 frame per second fps atau namanya frame high buffer gitu ya namanya, seperti itu. Itu mulai angka dari 60 sampai 80. Nah, ini salah satu mekanismenya ya. Jadi mulai dari ada raster scan display itu pasti ada graphic card ya. Dia graphic card adapter atau VGA, video graphic adapter. Nah, itu salah satu perangkat kelas juga ya. Nah, itu memproses gambar gitu ya. Terus kemudian dari CPU, kemudian di display prosesor, masuk ke sistem memori dan display prosesor memori, kemudian di-scan atau dikonversi menjadi frame buffer gitu ya. Kemudian pixel color atau intensity value-nya masuk ke video controller, mengeluarkan analog signal, akhirnya keluar dalam sebuah display. Jadi sedikit rumit ya, jadi jangan kira kalian cuma nancepin display, gambar udah muncul, tapi memang ada prosesnya, dari mulai CPU berproses, display prosesor juga berproses, sistem memori juga berproses, sampai akhirnya jadi sebuah monitor yang kita lihat sehari-hari. Seperti itu adalah bentuk rancangan raster scan display, seperti itu ya. Terus yang kedua ada namanya random scan display. Nah, pada saat mengoperasikan unit random scan display, pancaran elektron diarahkan hanya ke bagian layar di mana gambar dibuat. Nah, random scan monitor hanya membuat gambar dengan satu garis pada suatu saat disebut vector display atau stroke writing atau calligraphic display. Jadi kalau kalian biasanya misalkan nonton film ya, nonton film itu kan nggak semua layar penuh dengan filmnya, pasti itu ada sebagian warnanya hitam gitu ya. Jadi pernah ya kayak gitu ya. Nah itu jadi cuman warna yang keluar itu adalah baru yang dinamakan random scan display. Nah jadi sistemnya kayak gini. Nah dari CPU balik ke sistem bus, ada input output device, terus ada sistem memori, kemudian di display prosesor hingga keluar di monitor. Jadi nggak semuanya yang tampil, tapi hanya sebagian gitu ya. Pada contohnya misalkan di monitor, kalau teman-teman mungkin ya, kalau saya sedikit share, misalkan saya nonton YouTube ya. Misalnya saya nonton YouTube, saya full screen, nah seperti ini. Nah ini kan ada berapa titik poin hitam, yang ini yang nggak ditampilkan oleh random scan display. Jadi yang ditampilkan yang cuman ada displaynya aja, tapi yang hitam ini dia nggak mengeluarkan visualnya seperti itu. Jadi secepat itu ya prosesnya ya, gitu ya. Itu random scan display. Terus kemudian ada lagi cathode ray tube atau color CRT, menampilkan gambar dengan kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda. Dengan menggabungkan sinar dari fosfor yang berbeda, tingkat dari warna dapat ditampilkan. Jadi kalau sistem cathode ray tube, kemarin sempat saya sedikit jelaskan lebih detail lagi ya. Dari proses mulai komputer tadi, akhirnya dibentuk sebuah gelombang gitu ya. Jadi bentuknya seperti tabung gini ya. Kemudian dia akhirnya mengeluarkan screen. Nah di sini pasti ada komponen yang bermain, dari mulai control grid, terus deflecting coil, anode, electron beam, focusing oil, cathode, heater. Nah seperti itu, banyak yang bermain. Makanya kalau teman-teman mungkin sering lihat kalau komputer tabung itu bisa meledak, bisa karena memang dia ada gelombang panas di dalamnya, terus ada sedikit kayak apa ya, kayak memang bentuknya tabung ya. Jadi pernah nggak ngelihat tabung monitor tabung itu meletus gitu ya. Jadi dia sampai ngeluarin asap, dia juga sampai bisa ngeluarin api bahkan, tapi kecil sekali. Biasanya yang sering itu asap. Jadi ada suaranya juga kayak meletus gitu. Nah gitu. Jadi itu ada salah satu komponen yang memang udah rusak, biasanya seperti itu. Itu model cathode ray tube ya.
Nah, kemudian flat panel display mempunyai ukuran lebih tipis ya, Pak, daripada CRT ya. Jadi kalau CRT segede gaban, kalau flat panel memang flat seperti itu. Nah, penggunaan flat panel sendiri diantaranya pada TV dengan ukuran kecil, kalkulator, komputer laptop, dan lain-lain, monitor. Itu juga seperti flat panel display dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu emissive display, emitters, dan non-emissive display. Nah, biasanya itu tergantung nanti bentuknya, teknologinya. Nah, ada teknologi apa dalam display flat panel tersebut gitu ya. Nah, itu adalah salah satu perangkat komputer yang paling penting adalah display itu tadi ya, kemarin sempat saya jelaskan, terus saya jelaskan lebih detail. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi input interaktif. Nah, pada saat ini terdapat berbagai macam peralatan yang bisa dipergunakan untuk menginputkan data pada sistem grafis. Nah, sebagian besar sistem menggunakan keyboard dan beberapa peralatan tambahan. Nah, contohnya ada mouse, ada trackball itu ada trackpad, ada spaceball, joystick, digitizer, dial, dan dial box. Nah, di sini ada beberapa gambarnya, ada joystick, ada digitizer, ada trackball. Nah, seperti ini. Ada yang pernah pegang ini enggak? Mouse trackball enggak? Jadi mouse-nya belum pakai laser ya. Dia menggunakan trackball. Jadi ada lingkarannya di dalamnya. Itu ada bolanya. Itu juga termasuk trackball juga, mouse trackball namanya. Seperti itu. Terus ada juga digitizer itu semacam pen tablet, terus ada laser scan, ini digunakan untuk kalau kita scan barcode atau mungkin scan apapun seperti itu ya. Itu juga salah satu teknologi input interaktif. Jadi kita tinggal masukkan kode di laser seperti itu. Biasanya digunakan di dalam aplikasi supermarket, kalau enggak apapun yang kita bisa mendata sebuah barang. Jadi ada barcode-nya gitu namanya ya. Terus sekarang pun juga semuanya sistem apapun itu sudah menggunakan teknologi QR code. Jadi kita tinggal scan QR code-nya udah keluar datanya. Sesimpel itu. Gitu ya. Itu juga salah satu teknologi input yang interaktif seperti itu gitu ya. Di sini ada yang sering pakai QR code nggak? Untuk misalkan untuk apa ya yang bisa dipakai itu QRIS namanya. Sering pakai nggak? Misalkan untuk pembayaran apa atau apapun biasanya menggunakan QRIS ya. Teman-teman ya. Jadi itu salah satu teknologi input yang interaktif juga seperti itu ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah peralatan hard copy. Nah, peralatan hard copy yang umum digunakan adalah printer dan plotter. Kalau printer sendiri dia bentuknya untuk di rumahan ya, karena memang bentuknya kecil. Kalau plotter itu biasanya ada di percetakan digital outdoor atau indoor gitu ya. Dia komputernya agak besar karena memang dia bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti meja, dia bisa ngeprint dalam ukuran atau skala yang besar seperti itu. Nah, kalau printer sendiri dia bisa menghasilkan output dengan dua metode. Yang pertama adalah metode impact dan non impact. Nah, ini harus teman-teman pahami ya. Jadi kalau printer sendiri kira-kira paham nggak yang menggunakan metode impact itu seperti apa? Ada yang pernah tahu nggak? Nah, mungkin saya jelaskan saja ya. Nah, metode impact dia menghasilkan output dengan menekan cetakan karakter pada pita karbon atau ink ribbon sehingga akan mengenai kertas dan output akan tercetak pada kertas. Nah, kalau teman-teman sering lihat metode impact itu terjadi pada printer standar. Jadi cartridge-nya itu berjalan ya dari kanan ke kiri, cek 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 cek. Nah, dia itu menekan kertasnya sampai dia mengeluarkan cetakan. Itu namanya metode impact. Gitu ya. Nah, kalau metode non impact dia adalah menggunakan teknologi laser, jadi printer laser. Ada yang pernah dengar? Pernah ya, harusnya di mana-mana bahkan di kantor kalian harusnya ada sekarang menggunakan printer laser. Nah, dia modelnya dia menyemprotkan. Jadi kalau yang tadi kan dia kayak menekan baru keluar gitu ya. Tapi kalau model non impact dia langsung
menyemprotkan gitu ya. Ada beberapa metode mulai dari inkjet spray, proses serografik, metode elektrostatik, dan metode elektrothermal untuk menghasilkan gambar pada kertas. Jadi bedanya apa? Biasanya kalau metode impact itu kan kita harus nungguin tuh kertas turun dari ke bawah kan, dari cek 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 cek, jadi munculnya dikit-dikit. Tapi kalau laser biasanya lebih cepat karena memang dia sistemnya menggunakan laser, dia langsung nyemprot srot gitu ya, srot gitu. Jadi lebih cepat. Nah, biasanya juga kalau printer standar sama printer apa namanya laser itu pasti lebih mahal laser ya, karena emang dari segi teknologi, dari segi speed, dari segi kualitas dari gambar pun lebih bagus di teknologi laser seperti itu. Karena memang dia proses buat ngeprintnya itu juga lebih rapat daripada metode yang menggunakan cartridge atau menggunakan masih printer standar gitu ya. Jadi paham ya metodenya. Jadi untuk printer itu ada impact sama non impact. Yang tadi menggunakan cartridge sebagai ya, semuanya menggunakan cartridge sih, cuman sistemnya kalau cartridge-nya di metode impact dia bolak-balik, tapi kalau laser dia tinggal nyemprot. Perbandingannya lumayan. Kalau misalkan kalian beli printer standar itu biasanya harganya 500.000, tapi kalau kalian beli laser itu bisa sampai 1,5, bisa sampai 2 jutaan seperti itu, lebih mahal. Otomatis maintenance-nya juga lebih mahal karena memang lebih ada teknologi di dalamnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada retrace. Jadi retrace itu adalah teknologi output yang berkaitan dengan grafika komputer yang sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, salah satu teknologi yang berkembang adalah teknologi output LCD dan LED. Nah, namun teknologi perangkat keras output yang berkembang tidak merubah konsep penampilan objek di dalam perangkat tersebut. Jadi tetap menggunakan teknologi yang standar, tapi mungkin ada perkembangannya, entah itu menggunakan lapisan apa, dia lebih pekat di LCD-nya dan semacamnya seperti itu. Itu namanya ray trace. Nah, di teknologi output LCD dan LED juga beda ya. Kalau LCD namanya liquid crystal display, kalau LED itu liquid apa ya, lupa aku E-nya ini. Display, pokoknya terakhirnya display. Nanti coba saya cari gitu ya. Itu ray trace. Nah, ini adalah salah satu output dari monitor ray trace ya. Jadi ada horizontal ray trace sama vertical ray trace. Terus di situ ada scan line-nya. Jadi dia menampilkan gambar secara horizontal sama secara vertikal gitu ya. Jadi dari atas bawah, terus dari samping kanan ke kiri, terus ada garis di tengahnya, scan line-nya. Itu biasanya digunakan untuk mengatur itu tadi seperti itu ya. Itu adalah salah satu teknologi dari ray trace itu tadi gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita lanjut. Ini Mas Wendy sudah datang belum ya? Oh, sudah. Oke, sudah bergabung ya. Oke, kemudian terdapat dua jenis cara penampilan objek di dalam perangkat output. Jadi kemarin sempat saya singgung juga, adalah teknologi raster dan teknologi vektor. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau teknologi raster adalah teknologi yang berkembang di mana layar komputer dibayangkan sebagai kumpulan titik-titik yang disebut pixel. Nah, bermain pixel kalau raster. Tapi kalau teknologi output vektor tidak bekerja seperti teknologi raster atau bitmap yang dilakukan seperti halnya manusia, yaitu mirip dengan menggambar melalui titik dan garis. Nah, di gambar ini ada salah satu teknologi output vektor menggunakan garis ya. Dari mulai ada random scan display-nya, jadi dia bentuknya ada arurnya tapi arahnya nggak jelas gitu ya, arahnya random. Nah, dia membentuk suatu display seperti itu. Nah, kalau di raster sendiri seperti yang saya bilang kemarin, dia outputnya adalah pixel ya. Jadi mulai pixel dari pixel renggang hingga pixel padat seperti itu. Itu salah satu output dari sebuah teknologi display. Jadi pada intinya teman-teman biar paham.
Oke. Seperti itu. Wah, sudah selesai. Singkat, padat, dan jelas ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi saya perjelas di materi ini. Kalau kemarin kita sedikit diklasifikasi soal display, saya sedikit terangkan di sininya seperti itu ya. Jadi sudah paham antara random scan display, raster scan display, hingga ke monitor tabung sampai ke teknologi outputnya, terus teknologi hard copy-nya gitu ya, seperti itu. Oke. Untuk UTS-nya, jadi mungkin bisa disiapkan mulai sekarang. Jadi untuk UTS dari teori grafika sendiri, kalian nggak ngerjain project, tapi kalian membuat sebuah artikel, jangan artikel, membuat sebuah paper atau jurnal yang membahas soal teori grafika itu sendiri, gitu ya. Kalian bisa membahas mulai dari display bisa membahas, terus teknologi input juga bisa membahas, terus teknologi output juga bisa membahas. Misalkan kalian mau membahas printer lebih detailnya lagi, monggo. Kalian mau membahas tentang modeling atau mungkin teknologi input lebih dalam lagi, monggo. Jadi nanti kalian cari artikel, kalian bentuk sebuah paper atau jurnal seperti itu ya. Oke, paham ya? Jadi UTS-nya nanti ngumpulin itu. Oke, Pak. Oke, semacam makalah sih sebenarnya, tapi tentang teori grafika, ya, yang berhubungan dengan apapun itu, ya, tapi yang masih dalam lingkup grafika, gitu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan. Oke, itu ada pertanyaan? Masih dengan orang sama ya, ada Mas Wendy, Mas Aldi. Minggu depan kita agak slow saja ya, karena memang jam-jam kritis ya, kita kuliahnya mulai jam 5 sampai jam 6 ya, jadi mungkin saat perut keroncongan gitu ya kan. Wah ini, apalagi misalkan kalau saya sendiri kan ngobrol ya, mesti banyak minum ya, pasti wah kering sekali ini ya kan. Paling saya nggak banyak ngomong nanti kan, paling ngomongnya cuma 1 kali 2 kali, nggak bercanda seperti itu ya, kayak gitu ya. Tapi tetap semangat ya, bulan puasa ini insya Allah teman-teman dilancarkan ibadah puasanya, diterima amal ibadahnya buat semuanya ya. Ini insya Allah muslim semua ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah muslim semua ya. Jadi semoga dilancarkan ya teman-teman ya. Terus mungkin Ramadan bulan ini bisa lebih baik dari Ramadan yang kemarin ya. Misalkan teman-teman mungkin puasanya belum penuh, hari ini bisa penuh, atau mungkin ibadahnya, mungkin sholat rawihnya belum penuh, akhirnya bisa dipenuhi gitu ya. Terus untuk waktunya sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi kita ingat kuliahnya mulai jam 5 sampai jam 6.15, kita jeda buat buka puasa ya, nggak mungkin ya kita ngaljut sampai, kan kalau udah azan diwajibkan untuk berbuka ya kan, seperti itu kan. Terus kemudian lanjut lagi setelah ibadah taraweh, itu kurang lebih jam 8.15. Harusnya sih standar jam 8 itu udah selesai ya taraweh ya. Jadi biasanya mulainya jam 7 sampai jam 8 itu ya paling lambat, seperti itu. Nanti tergantung dari waktunya. Kalau di Jakarta sendiri gimana ya kira-kira? Daerah Jawa Barat sana, Jakarta atau mana? Tangerang Belum gitu. lihat jadwal, Pak. Oh, belum lihat jadwal ya? Iya. Soalnya biasanya di sana itu lebih lambat daripada di Yogyakarta ya. Misalkan di Yogyakarta itu rata-rata buka puasa itu misalkan mulai jam setengah 6 lebih ya, atau jam 8 kurang 15 biasanya sudah maghrib di sini ya. Tapi kalau di sana mungkin jam 6 lebih ya, kayaknya sih segitu ya. Mungkin perbedaan sedikit waktu. Itu ya, tapi tetap semangat ya kuliahnya. Jangan lemes gitu ya. Awas nanti. Kalau saya lemes nanti saya diingatkan juga, Pak lemas nih kan gitu kan. Ya jadi, tapi bukan jadi alasan ya kalau puasa ya. Seperti itu ya. Tetap semangat ya. Tetap masih kerja kan teman-teman? Masih dong. Masih, Pak. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, Ya, tidak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi minggu depan.
Kalau saya pribadi mengucapkan mungkin selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman semua. Tetap semangat. Wah, bentar lagi UTS-nya pas bulan puasa lagi ya kan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah ya. Oke. Untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Terakhir minggu depan ya. Sudah tidak ada komplain lagi. Oke. Deal ya? Deal. Siap. Oke. Gitu ya teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang mau lanjut kerja silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tetap semangat. Semangat, Pak.